Komisi Perdagangan yang Adil menerima laporan kedua yang diajukan terhadap Jungkook BTS atas dugaan under the table advertising. Dilansir dari K-pop Star, setelah laporan diajukan terhadap Jungkook karena mengenakan kemeja merek saudaranya, laporan lain datang menuduh Jungkook mengiklankan minuman di siaran. Komisi Perdagangan yang Adil juga mengeluarkan pernyataan lain. Sebelumnya, dilaporkan bahwa seorang netizen telah mengajukan laporan resmi di Komisi Perdagangan Adil Korea Selatan menuduh Jungkook melakukan iklan di bawah meja untuk kakak laki-lakinya, merek Six Guy milik Jang Jonghyun, dan karena diduga mempengaruhi perdagangan yang adil dan bebas. Jungkook juga mengundurkan diri dari direktur merek tersebut. Pada tanggal 5 Oktober dilaporkan bahwa laporan kedua telah diajukan Komisi Perdagangan yang Adil yang menuduh Jungkook melakukan iklan di bawah meja lainnya selama salah satu siaran Naver V-Live sebelumnya. Menurut laporan tersebut, dalam siaran V-Live pada 27 Februari dan 7 Maret tahun ini, Jungkook menunjukkan kepada pemirsa minuman yang telah ia minum selama beberapa waktu teh kombucha rasa lemon oleh merek Korea Tizen. Setelah itu, teh kombucha kehabisan stok di mana-mana, dengan Tizen dilaporkan mengalami peningkatan penjualan sebesar 500% untuk minggu pertama bulan Maret. Dan pada 17 Maret, Tizen mengumumkan bahwa mereka telah menerima peningkatan permintaan ekspor dari Cina dan Jepang, dengan jumlah produk yang diekspor ke Cina mengalami peningkatan sebesar 1.800% selama 16 hari. Outlet media juga melaporkan bahwa Jungkook menyelamatkan bisnis tersebut. Selain itu, teh kombucha dijual bersama dengan foto Jungkook yang menunjukkan dia sedang meminum teh dari siaran. Dengan Tizen mempromosikan minuman tersebut menggunakan frasa khas BTS Borahae, yang juga menyebabkan sengketa merek dagang. Tapi agensi BTS Hype tidak mengambil tindakan hukum apapun atas hal ini. Tidak terungkap apakah laporan kedua diajukan oleh netizen yang sama atau tidak. Komisi Perdagangan yang Adil akan secara resmi memproses laporan tersebut menyusul laporan kedua yang diajukan terhadap Jungkook. Pada tanggal 5 Oktober, Komisi Perdagangan yang Adil mengungkapkan bahwa mereka secara resmi akan mulai memproses laporan setelah pengajuan kedua terhadap Jungkook. Sebelumnya, seorang perwakilan komisi telah menyatakan bahwa Jungkook tidak melanggar kebijakan komisi dengan hanya mengenakan kemeja merek saudaranya. Dalam pernyataan kedua mereka, komisi mengungkapkan bahwa mereka telah menerima laporan terkait Jungkook dan akan memakan waktu sekitar 14 hari untuk memproses laporan dan diproses secara hukum sebelum mereka dapat menjawab klaim sesuai prosedur hukum. Menurut peraturan komisi, jika ada kesulitan dalam menangani pengaduan perdata dalam jangka waktu yang ditentukan karena alasan yang tidak dapat dihindari, jangka waktu pemrosesan dapat diperpanjang dengan persetujuan pelapor. Semoga masalah ini bisa cepat selesai ya. Yang kedua, SM, JYP, dan FNC Entertainment dikabarkan bekerja sama ciptakan kompleks K-pop terbesar di Korea. SM Entertainment, JYP Entertainment, dan FNC Entertainment telah dilaporkan berkolaborasi untuk mengubah distrik Seongdo Incheon menjadi kompleks K-pop. Pada 6 Oktober, beberapa media melaporkan bahwa ketiga perusahaan hiburan tersebut berencana untuk mendirikan kompleks budaya K-pop yang akan menjadi yang terbesar di Korea Selatan. Kompleks ini dikatakan terdiri dari ruang konser online dan offline, taman hiburan, fasilitas rekreasi, dan banyak lagi. Menurut orang dalam, SM Entertainment akan menjadi orang yang memimpin proyek untuk mengubah distrik Seongdo Incheon menjadi kompleks K-pop terbesar di negara ini. JYP Entertainment dan FNC Entertainment juga dikabarkan akan ambil bagian dalam proyek berskala besar tersebut. Dikatakan bahwa distrik Seongdo di Incheon dipilih karena dianggap sebagai tempat terbaik untuk menarik pengunjung domestik dan asing. Orang dalam itu menambahkan bahwa SM Town Planner, anak perusahaan SM Entertainment, saat ini sedang berdiskusi dengan otoritas zona ekonomi bebas Incheon tentang proyek yang akan berlangsung di sepanjang tepi pantai Seongdo. Mereka lebih lanjut menyatakan bahwa proyek tersebut akan menelan biaya 676,2 miliar won pada tahun 2026 untuk membangun jalur air yang mengelilingi distrik Seongdo dan mengembangkan 6,4 meter persegi ruang di sekitar jalur air untuk menjadikan kota air seperti Venezia di Italia. Menurut outlet media Money Today, SM Town Planner mengusulkan pembangunan di sekitar Yellow Sunset Lake, di mana phase pertama komplek K-pop akan berlangsung. Kawasan ini dikatakan dikembangkan sebagai basis wisata di tengah taman olahraga tepi laut dan danau. Memiliki lokasi yang ideal karena dekat dengan kawasan bisnis internasional jalur 1 Incheon dan stasiun Central Park. Selain itu, SM Town Planner juga berencana untuk membangun ruang konser online atau offline.
taman hiburan oleh perusahaan hiburan, fasilitas rekreasi, ruang pembelajaran, pusat akademi K-pop, dan banyak lagi. Tujuan dari proyek skala besar SM Entertainment, JYP Entertainment, dan FNC Entertainment adalah untuk menciptakan kompleks K-pop terbesar di Korea yang akan menarik lebih dari 150.000 orang setiap hari dan 55 juta turis internasional per tahun. Seperti dikatakan di atas, kompleks budaya K-pop yang akan dibangun oleh ketiga perusahaan hiburan tersebut akan punya gedung konser. Aula konser akan menjadi ruang terbuka yang dapat menampung lebih dari 40.000 orang dan diharapkan dapat menampung lebih dari 10 pertunjukan per tahun. Mengenai taman hiburan, mereka akan didirikan oleh SM Entertainment, JYP Entertainment, dan FNC Entertainment, dan setiap taman akan memiliki dekorasi yang terkait dengan artisnya masing-masing. Sementara itu, pusat perbelanjaan akan menampilkan ruang di mana pengunjung dapat bertemu dengan beberapa artis K-pop seperti avatar artis menggunakan augmented reality, virtual reality atau VR, dan AL atau kecerdasan buatan. SM Town Planner bertujuan untuk meningkatkan minat wisatawan dengan mengadakan pertemuan penggemar dan sesi tanda tangan menggunakan VR dan hologram sambil memperkenalkan menu makanan dan minuman yang mencerminkan selera artis K-pop. Laporan lebih lanjut menyatakan bahwa platform Metaverse yang terkait dengan kompleks K-pop akan dibangun. Melalui platform ini, para penggemar K-pop di luar negeri dapat menikmati berbagai konten bahkan berbelanja. Yang ketiga, gaun 8 US dollar atau sekitar 113.000 rupiah. Netizen mengatakan bahwa Sohyun Girls' Generation tidak butuh pakaian mahal untuk terlihat bagus. Banyak selebriti yang kerap terlihat mengenakan pakaian mahal dari merek-merek mewah. Tapi ada satu selebriti yang terlihat mengenakan pakaian dengan harga terjangkau dan tampil memukau. Seorang netizen membuat posting komunitas online termasuk beberapa foto Sohyun Girls' Generation mengenakan gaun dengan label yang sangat bersahabat. Harga gaun berkisar 17.000 won atau 14 US dollar hingga 37.800 won atau sekitar 31,72 US dollar. Bahkan ada gaun semurah 10.300 won atau 8,64 US dollar. Netizen yang membuat postingan tersebut menjelaskan bahwa Sohyun tentu saja mengenakan pakaian bermerek, tapi juga terlihat mengenakan merek independen dengan biaya yang bersahabat. Pada gilirannya, penggemar sering memesan gaun yang terlihat dikenakan Sohyun. Netizen berkomentar, pakaian ini sangat cantik dan juga terjangkau bagi kami. Yang lain menulis, pakaian Sohyun sangat cantik. Wow, pakaian itu terlihat sangat mewah meskipun harganya murah. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.